Sebentar. Halo Bang. Ya, Muslim Bang. Muslim, alhamdulillah. Muslim. Silakan Bang. Apa yang mau Anda utarakan Bang? Enggak, saya sih barusan menyimak perdebatan tentang Rob. Saya sih berpikir kok edisnya belum selesai juga ya untuk ngebahas tentang Muhammad Rob. Padahal kemarin itu udah dijelasin, bahkan Edis sendiri udah mengakui waktu debat sama Ustadz Wafi sama Yusuf PI. Apa itu? Kok masih aja pada tema itu? Itu sebenarnya tuh nyatakan itu berarti kamu tuh nggak berkembang pembahasannya, diskusinya. Apakah Anda mengakui Muhammad itu Robnya umat Islam? Baik, jangan dipotong ya. Jangan dipotong ya. Kalau untuk Rob, punya kami banyak. Kenapa saya katakan Kan demikian? yang ditanya bukan itu. Kan memang mudah kalau ngomong orang Islam. Pertanyaan saya adalah apakah Muhammad, nah udah ditutup kameranya kan, udah malu dia. Bang, salah pencet. pertanyaan saya begini, apakah Muhammad itu Robnya umat Islam? Emang menurut Bang Edis kalau Rob Yang ditanya apa? pengertian Rob apa? Apakah Muhammad itu Robnya umat Islam? Bentar, diskusinya kalem aja gitu, kalem aja. Gimana Anda mau mengkritik saya ditanya itu, Anda langsung macet. Baik. Apakah Muhammad Robnya umat Islam? Beliau adalah Rabbul Mal. Kemudian Apakah Muhammad Robnya umat Islam? Rob pengertian kamu apa? Apakah Muhammad Robnya umat Islam? Lah pengertian kamu Rob itu Baik, apa? tidur di bawah sana Bang. Oke. Bentar. Pertanyaan satu langsung macet kayak begitu. Inilah mereka ini, ditanya apakah Muhammad Robnya umat Islam, muter. Gangsingan mereka. Gangsingan. Ya, Mas Hasan, silakan nyalakan kamera Anda. Mas Hasan, nyalakan kamera Anda. Kamera, Bang. Kamera. Ya. Sabar Bang. Oke. Mas Hasan, ketemu lagi kan? apakah Muhammad Robnya umat Islam? Tidak, bukan. Bukan. Makanya kadang bukan, kadang iya. Sebentar Rob, sebentar bukan. Siapa yang bilang? Oke. Berapa Robnya Nabi Yusuf di dalam Al-Quran? Satu. Kalau saya tunjukkan dua gimana? Begini. Sebentar. Kalau saya tunjukkan dua gimana? Ini dengerin dulu. Rob yang dimaksud sama Nabi Yusuf itu adalah tuannya. Berapa Robnya? Berapa Robnya Nabi Yusuf? Berarti kalau dihitung-hitung semua Rob yang ada dalam Al-Quran, kedua orang tua juga Rob. Lu jelaskan. Oke, jadi Muhammad Rob gak? Dengarkan. Jadi betul apa kata siapa tadi yang turun itu, yang diturun sama lu? Ada banyak begitu. Iya, Rob kalian udah banyak kok, gimana? Rob kami banyak. Robnya umat Islam banyak. Tapi bukan Muhammad. Berenteng-renteng. Tapi bukan Muhammad. Paham? Tadi kalau kamu mengatakan orang tuamu juga Robmu. Iya. Ada Orang tuamu Robmu. Kenapa orang tuamu kamu katakan Robmu? Karena dia itu merawat saya sejak kecil. Lalu siapa lagi Robmu? Allah juga Rob saya itu. Oke. Karena dia Tuhan saya. Baru yang mana lagi Robmu? Ada berapa Robmu? Kemudian di Al-Quran juga disebutkan suaminya Zulaiha itu juga disebut Rob. Kenapa dikatakan Rob? Karena dia itu penguasa. Penguasa maksudnya gimana? Raja yang mengatur gitu ya. Kayak Prabowo itu ya bisa lah. Prabowo juga Robmu. Bisa, tapi tidak dijelaskan dalam Al-Quran. Jelas? Oke. Jadi Rob itu artinya apa?
Rob itu dalam kosakata bahasa Arab itu adalah kata yang mustarok lafzi. Ngerti mustarok lafzi kagak lu? Apa itu? Mustarok lafzi adalah satu kata yang memiliki banyak arti banyak. Contoh, kunci juga. Kunci itu kalau dalam bahasa Indonesia, kunci itu juga polisemi namanya. Contoh nih, saya kasih contoh nih. Pintunya dikunci, berarti pintu yang bentuknya kunci yang kayak gitu. Tapi kalau saya ngomong begini, kunci kesuksesan adalah belajar, adalah bekerja keras. Maka kunci di situ bukan kunci yang kayak gitu. Kalau kunci yang beginian juga, oh berarti kunci lu ada dua. Ada kunci yang kelihatan, ada kunci yang kerja keras. Ini yang bener yang mana? Yang bego siapa? Yang nanya. Sudah. Baik. Jadi sesuai dengan definisi itu, Muhammad masuk kategori Rob nggak? Bukan. Dia tidak mengatur umat muslim. Bukan. Kenapa? Karena gak ada dalil. Ayo, mau apa? Berarti Muhammad tidak mengatur umat. Berarti Muhammad tidak memimpin umat. Ngatur umat. Nah, sekarang mendadak ngatur. Tadi nggak mengatur. Lu nanya Pemimpin umat Islam siapa? Lu nanya Rob ngatur. Awas jangan diturunin. Nah, pemimpin umat muslim siapa? Pemimpin umat Islam ya yang kapan? Sekarang apa dulu? Sekarang Prabowo. sekarang. Apa? Sekarang kalau di Indonesia Prabowo itu pemimpin saya gitu. Pemimpin umat muslim saya tanya, bukan pemimpin orang Indonesia. Loh, termasuk juga masalahnya ada perintahnya di Al-Qur'an, ati Allah, ati Rasul wa ulil amri. Pertanyaan saya apa tadi? Sekarang kata lu. Pertanyaan saya tadi apa? Pemimpin umat muslim siapa? Pemimpin umat muslim. Ya. Oke, di Afghanistan ada orang muslim nggak? Ada. Terus apa? Oke, pemimpinnya orang Islam di Afghanistan siapa? Di Afghanistan ya presiden Prabowo. mereka lah. Ya bukan. Prabowo. Ngarang aja. Tadi katanya Prabowo, gimana tadi? Anda bilang Prabowo. Di Indonesia. Oke, jadi orang muslim di Indonesia, orang muslim di Afghanistan, pemimpinnya siapa? Di Indonesia itu Prabowo. Kalau di Afghanistan kagak tahu saya. Di Afghanistan dan di Indonesia pemimpinnya siapa? Kapan? Sekarang kan? Yang lu tanyakan kan? Sekarang kan? mereka nggak mau mengakui Muhammad pemimpinnya orang Islam. Berarti Muhammad bukan pemimpinnya orang Islam ya? Lu tanya sekarang Nabi tenang. sudah wafat. Berarti Muhammad bukan pemimpinnya orang Islam. Pemimpin. Pemimpin. Kalau pemimpin berarti bisa dikatakan Rob nggak? Lu tanya sekarang. Langsung ngeles dia. Ngeles. Tenangkan dirimu. Tarik nafas. Hembuskan. Baik. Juga. Baik. Tadi kamu bilang kalau pemimpin itu berarti Rob, betul? Ya. Berarti Muhammad pemimpin nggak? Pemimpin. Kapan? Berarti dia Rob nggak? Lu nanyain kapan? Sekarang atau apa dulu? Gantian ngomong. Apakah Muhammad pemimpin umat Islam? Lu nanya sekarang. Apakah Muhammad pemimpin orang Yang Islam? dulu apa sekarang? Sekarang bukan pemimpin lagi. Pemimpin. Apakah sekarang Muhammad pemimpin orang Islam? Pemimpin. Lu tadi nanya Pemimpin. sekarang. Apakah Muhammad berarti kalau pemimpin berarti Rob, betul? Kata siapa? Yang Rob yang ada literasinya. Seperti halnya di surah Udah, kau tidur di bawah sana. Kau di bawah sana tidur sana. Bentar dulu. Kau tidur di bawah sana. Ngomong sama kamu sama saja ngomong sama tembok. Ya, Bang Rijal, silakan matikan dulu kameranya, apunnya Bang, apa? Nah, ya, baik. Jangan dimatikan Bang, jangan dimatikan kameranya. Maksudnya itu loh, yang mikrofon itu dihidupkan, itu masih dibisukan. Nah, gitu. Ya, silakan. Rijal Lampung. Ulun Lampung hijau. Lampung mana Bang? Lampung Timur Bang. Lampung Timur, kita. Lampung Timur mana kita? Kita udah biasa ngobrol loh Bang. Oh iya. Sudah biasa ngobrol kita. Iya. Bang, Ya, gimana? bahasa Lampung. Saya tinggal di Lampung malah belum bisa bahasa Lampung. Tinggal di Lampung tapi belum bisa bahasa Lampung. Ini
Mana? Gitu. Orang Lampung tapi nggak bisa bahasa Lampung. Ya silakan bang, apa yang mau Anda utarakan? Iya. Ini bang, aku mau tanya sama abang. Saya kan mulai belajar Alkitab gara-gara Bang Edis. Oke, lalu? Jadi ini di Lukas 4 kalau saya nggak keliru ya, berkenaan dengan perkataan Satan yang mengatakan Mesias itu anak Allah. Nah, jadi kan yang mengatakan Mesias itu anak Allah itu kan Satan, gitu bang. Pendapat abang gimana sih itu bang? Iya, di situ kan Yesus menyuruh dia diam. Terus? Karena di situ orang itu mengatakan engkau Mesias anak Allah, tetapi Yesus menghardik orang itu dan menyuruhnya diam. Gitu. Tapi dari isu itu kan beredar, akhirnya Yesus dikira sebagai Tuhan kan? Dikira sebagai Tuhan, maksudnya dikira sebagai Tuhan itu apa? Artinya Yesus kan menjadi sebutan sebagai Tuhan jadinya, yang lain ikut-ikutan, kayak Yohanes, kayak yang lain gitu. Emang Yesus itu Tuhan tuh pengertiannya apa sih? Ada dua pengertian sih bang, seperti yang abang jelaskan, Tuhan dalam makna yang diagungkan bisa, tapi ada Tuhan dalam makna pencipta. Kalau Tuhan dalam makna pencipta, saya lihat kan Yesus tidak menciptakan apa-apa. Jadi begini ya, maksudnya Yesus Tuhan itu, maksudnya Yesus itu Sang Mesias. Tuhan itu kan saya sudah pernah bilang, kosakata itu dalam bahasa Indonesia maknanya itu sudah berubah. Kalau bahasa Arabnya itu kata Rob, artinya orang yang menduduki jabatan sebagai penguasa, pengendali, pemimpin. Jadi Yesus sebagai Tuhan tuh maksudnya itu. Oke, aku dapat terima kalau makna Tuhan dalam pengertian itu. Makna Tuhan memang itu. Makna Tuhan itu nggak ada yang lain daripada itu. Cuman oleh orang-orang awam makna Tuhan tuh berubah menjadi pencipta langit dan bumi. Padahal arti Tuhan tuh maksudnya Tuhan itu. Oke. Bisa dimengerti. Lalu? Ya. Lalu? Iya. Oke. Bagusan kita bahas ruwet saja kita kalau begini. Iya. Yang saya heran nih, abang nih Lampung mana bang? Sama-sama anak Lampung kita ketemu coy, ya coy, ya kan? Iya. Lampung Timurnya di mana bang? Sukadana. Oh Sukadana. Gimana kabar Sukadana? Dia orang Sumatera Barat. Oh aslinya Sumatera Barat, tapi merantau di Sukadana. Pasti buka rumah makan Padang, betul? Dulu ya, sekarang udah enggak lagi. Sekarang enggak lagi. Iya. Gimana kabar Sukadana? Aman? Ya aman bang, tapi kalau masalah kasus-kasus seperti dulu, seperti seringnya kehilangan motor itu masih sering, cuman jarang, nggak sesering yang dulu. Iya, karena belum diberitakan Injil ke sana. Coba diberitakan Injil, pasti berhenti nyolong motor. Iya, gimana ini? Lu malu dia. Karena menurut Muhammad, barang siapa yang mengucapkan syahadat masuk surga. Walaupun dia berzina, walaupun dia mencuri, walaupun berzina, walaupun mencuri ya. Makanya maling motor terus merajalela. Begitu.
Tapi saya nggak percaya tuh Bang, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat lalu masuk surga. Aku nggak percaya, sama dengan janji Yesus, janji tenang, orang-orang jangan kemana-mana dulu. Jangan, masalah Anda nggak percaya itu urusan lain. Kita bukan berbicara mengenai seorang Rijal Lampung percaya atau enggak. Kita berbicara mengenai ajaran agama Islam. Betul nggak dalam ajaran agama Islam itu mengucap 2 kalimat syahadat masuk surga? Aku agak berbeda sih Bang dengan Muslim yang lainnya. Bang, kita nggak ngomongin dirimu pribadi, Bang. Kita ngomong ajaran agama Islam. Di dalam ajaran agama Islam, betul tidak Muhammad mengatakan demikian? Barang siapa yang mengucapkan 2 kalimat syahadat, masuk surga walaupun dia berzina dan mencuri. Saya nggak percaya. Nggak nyambung juga Rizal, ini ditanya apa? Ini loh. Bagi saya ajaran Islam itu adalah Quran. Jadi hadis-hadis yang diatasnamakan hadis dari Nabi Muhammad kebanyakan aku nggak percaya. Begitupun Palsu berarti ya? tafsir. Iya, abang sendiri kan tahu sih mana yang palsu, mana yang tidak. Oke. Berarti banyak perkataan-perkataan Muhammad yang palsu kemudian itu dipercaya oleh orang-orang ya. Betul. Terutama para begal-begal di Lampung Timur, betul? Bisa jadi iya termasuk para. Iyalah. Begal-begal itu kalau mau mati pasti dia mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Iya. Oh, dia percaya dengan syahadat masuk surga. Iya. Teman saya, teman sekolah saya itu dia di waktu saya terakhir teleponan sama dia itu kalau nggak salah dia di Labuan Meringgai, Polsek Labuan Meringgai. Begitu memang mereka. Kalau begal-begal, iya, saya kalau ngobrol sama dia begitu. Gimana kamu ani begal-begal? Oh, kalau kami cepat-cepat kami kirim mereka ke surga. Iya. Memang begitu. Bagus itu saya bilang begitu. Begal-begal itu cepat-cepat kalian kirim ke surga. Nah, saya punya keyakinan kuat mereka kalau mereka mau ketembak mati, mereka pasti mengucapkan syahadat itu. Asyhadu alla ilaha. Namanya begal yang beriman. Iya, begal yang beriman. Iya. Islamnya kuat-kuat, begal kuat, begal. Maling kuat, ya. Begal kuat. Agama kuat juga. Iya. Saya nggak bohong. Saya ini ya namanya udah hidup di sana kan. Bergaul. Iya. Dulu zaman sekolah, ya kan, zaman sekolah. Kalau pulang dari sekolahan atau jam-jam istirahat, beli apa? Lapo tuak, beli apa? Tuak. Minum tuak, kelek, ya. Ya kan, begal, maling. Tapi kalau daging babi haram. Haram. Iya, haram jadah. Nggak mau kalau daging babi. Tapi kalau miras, miras, maling, begal. Iya, nodong, rampok, udah kerjanya itu dah. Kenapa? Karena ada orang dan agama itu kan 2 hal yang berbeda. Sama dengan saya sekolah di sekolah A, bukan berarti saya mengikuti aturan sekolah keseluruhan. Jadi secara manusiawi itu normal. Bukan orang Islam itu tidak selalu mengikuti ajaran Islam, cuman orangnya aja yang Islam. Tapi itulah Islam yang dipahami mereka, Bang Rijal. Itu Islam yang dipahami mereka. Enggak Gitu tentu loh. juga, Bang. Loh. Nggak sebegitunya juga. Bukan, saya tidak berlebih-lebihan. Memang itu yang saya dapati di lapangan. Ya. Teman-teman saya memang seperti itu. Saya dapati di lapangan. Kalau mabuk, kalau minum tua,
Tapi kalau dikasih daging babi, wah nggak mau itu, nggak mau. Haram, haram kata dia. Juga yang mau bang. Tapi jarang. Ya. Ada juga yang mau tapi jarang. Jarang. Justru yang mau mereka nggak begal, nggak mau membegal. Iya. Bang, gini ya, ini saya cerita nih. Ini cerita tentang kenang-kenangan. Saya itu punya saudara begitu. Dia itu buka lapo, ya kan? Nah, ada orang-orang, ini muslim nih, muslim. Dia kalau datang ke lapo, dia mau makan daging itu mau dia. Makan daging di lapo itu dia mau. Tapi kalau dia sudah mau makan daging di lapo, dia nggak tukang begal itu. Beda mereka. Mereka biasa-biasa saja minum, mereka makan gitu. Biasa mereka di lapo itu nongkrong. Gitar-gitaran gitu. Bukan Kristen loh. Gitu. Tapi ada yang kelompok tertentu dia minum aja, kalau babi dia nggak mau. Nah itu biasanya yang suka begal-begal itu. Iya, oh iya beneran. Gimana? Itu betulan, saya nggak ngada-ngada. Jangan-jangan abang sudah menginjili mereka, makanya mereka begal. Belum, justru kalau mereka mendengar kalau mereka mendengar berita tentang kebenaran itu mereka tidak akan membegal. Yang selama ini mereka dengar itu adalah Al-Quran dan hadis. Makanya mereka masih tetap seperti itu. Bang, sekarang saya tanya, Anda nggak percaya hadis ya? Oke lah. Oke, Anda tidak percaya hadis. Oke, Anda tidak percaya hadis. Anda percaya Quran kan? Saya ke Quran aja. Oke, di Quran ada nggak gonimah? Gonimah menggunjing ya. Ada agak. Gonimah kok menggunjing? Kayaknya aku lupa. Gonimah itu bukan menggunjing, Bang. Gonimah itu harta jarahan perang, harta rampasan. Oh iya. Harta rampasan, ya. Iya. Menurut agama Islam, harta-harta yang dimiliki oleh Yahudi dan Nasrani boleh dirampas nggak? Coba dilihat Bang, Quran surat berapa ayat berapa? Lupa aku. Coba biar aku percaya. Ya, belajar dulu lah Bang Rizal. Belajar dulu. Anda masih banyak belum taunya. Nanti kalau Anda sudah banyak tahu, bolehlah naik lagi. Enakan kita ngobrol aja lah tentang gini. Enakan kita ngobrol aja lah tentang Lampung Timur lah. Gimana? Kalau kira-kira saya main besok Lampung Timur, kira-kira dikasih apa saya? Iya, bawa Injil yang banyak. Bawa Injil yang banyak. Supaya orang-orang bertobat. Kita kasih Injil satu-satu. Ya, harusnya seperti itu teman-teman ya, supaya mereka bertobat. Oke lah Bang Rizal ya, kita lanjut lagi besok ya. Oke. Nanti dilihat sama orang-orang tongkrongan. Baik, saya turunkan Bang Rizal. Aduh, Rizal ini, saya baru ingat dia nggak percaya hadis teman-teman. Dia nggak percaya hadis itu. Ada orang Islam yang percaya Quran, bawa kemari. Saya akan buktikan bahwa dia berbohong ketika dia mengucapkan itu. Ya silakan. Ya, Islam silakan nyalakan kamera. Silakan nyalakan kamera Anda, Bang. Oke. Muslim ya, Bang ya? Iya. Sesuai nama. Bang. Tarik apa? Tarik apa? Hembuskan. Tarik apa lagi? Biar asam lambung nggak naik, Bang. Jangan panik. Oke, tenang. Anda Muslim? Anda Islam? Ya, Muslim benar. Oke. Iya. Anda setuju bahwa tidak mungkin Anda percaya Al-Quran? Tidak setuju saya. Saya selalu percaya dengan Al-Quran. Baik, buka Quran surat An-Nahl ayat 89. Oke, An-Nahl. Oke, siap. An-Nahl 89. Oke. Slow An-Nahl. Surat An-Nahl ayat yang ke-89.
Oke. An-Nahl 69. Nyari An-Nahl 69 sampai tahun depan dia. An-Nahl 69. Slow. Slow. Kemudian makanlah wahai. Ya, silakan. Kemudian makanlah wahai lebah dari segala macam buah-buahan. An-Nahl 89, Bang. Oh ya. Oke, An-Nahl. Oke. Itu surat apa yang Anda baca? An-Nahl. Ke 89. Ingatlah hai hari ketika kami menghadirkan seorang saksi atau rasul kepada setiap umat dari kalangan mereka sendiri, dan kami mendatangkan engkau Nabi Muhammad menjadi saksi atas mereka. Kami turunkan kitab Al-Quran kepadamu untuk menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk, rahmat dan kabar gembira bagi orang-orang muslim. Oke. Terus Al-Quran untuk apa, Bang? Al-Quran untuk apa tadi? Penjelas dan petunjuk. Sebagai penjelas dan petunjuk. Coba dibaca ulang. Al-Quran untuk apa tadi? Oke. Ya, Al-Quran menjelaskan segala sesuatu sebagai petunjuk dan rahmat kabar gembira bagi orang-orang muslim. Oke, Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Anda percaya itu? Ya, percaya. Baik. Pegang omongan Anda ya. Al-Quran untuk menjelaskan segala sesuatu. Setuju? Ya, boleh. Setuju. Baik. Tolong tunjukkan kepada saya penjelasan menurut Al-Quran. Kenapa waktu takbiratul ihram gini tangannya? Oke. Coba jawab. Pahami dulu konteks penjelasan apa maksudnya di sini, mulai dari penciptaan Adam. Itu artinya kalau masalah tentang hukum-hukum yang itu dijelaskan di dalam hadis. Berarti Quran menjelaskan segala sesuatu adalah bohong yang nyata. Bukan bohong. Kan mulai dari Adam sampai penciptaan kita sekarang dijelaskan di dalam Al-Quran. Tetapi kalau masalah hukum, Ya udah, saya tanya siapa nama anak Adam? Siapa nama anak istrinya Adam? Silakan menurut Al-Quran. Oke, kalau nama istri Adam di Al-Quran itu Hawa, ya. Mana? Di dalam- Surat berapa? Surat berapa ayat berapa? Kalau ada nama istri anak Adam di Quran Hawa, saya lompat dari Monas. Mana? Perhatikan. Secara tekstual atau secara tertulis memang tidak ada dikatakan. Tadi katanya ada. Sekarang tidak ada. Di Alkitab pun nggak ada, Bang, kata-kata Hawa. Kalau ada, saya murtad sekarang. Coba tunjukkan. Di dalam Baik. teks aslinya. Bang, jadi Anda Dalam sudah teks- akui, Anda sudah akui di Quran gak ada kata Hawa? Iya benar, kata secara tertulis, secara tekstual. memang tidak ada. Berarti Al-Quran menjelaskan segala sesuatu, berarti itu bohong, betul? Maksudnya penjelasan itu artinya penciptaan mulai dari Adam ya sampai kita sekarang, dalam artian menuju apa Ya hikmah. udah, kalau Ya, begitu karena- Adam diciptakan hari apa? Oke, Adam itu diciptakan hari Jumat. Mana ayatnya Ya. di dalam Al-Quran Adam diciptakan hari Jumat? Oke, itu ada di dalam hadis, sudah dijelaskan. Katanya di dalam Quran menjelaskan segala sesuatu dari. Maksudnya itu tentang penciptaan. Iya, makanya saya bilang Quran menjelaskan sesuatu itu bohong, berarti bohong. Bukan bohong. Sudah jelas kan mulai dari penciptaan Adam sampai kita sekarang. Menurut Itu sudah Al-Quran, dijelaskan. kitab apa yang menjelaskan segala sesuatu? Iya benar, Al-Quran menjelaskan segala Al-Quran. sesuatu. Yang menjelaskan Quran diciptakan hari Jumat, kitab apa? Oke, itu ada di dalam hadis ya. Berarti Di dalam- Quran tidak menjelaskan, betul? Oke, kalau kalau kesalah secara personal tidak. Karena Iya, Al-Quran itu tidak artinya fokus pada bohonglah klaim Al-Quran. Quran menjelaskan segala sesuatu. Makanya saya bilang kan, tidak mungkin orang waras di detik yang sama percaya Al-Quran itu hanya dipercayai oleh orang-orang yang tidak pernah membacanya. Quran adalah orang yang tidak pernah mau memahami artinya. Kalau sungguh-sungguh mau memahami artinya, maka Quran akan dibuang ke tong sampah.
Quran mengatakan dirinya menjelaskan segala sesuatu, betul? Nah, hilang. Uh. Oke, kita kasih naik ada mamanya L. Jangan asal-asal bicara. Saya kalau ngomong itu tidak asal-asal cuap. Semua itu sudah melalui penelitian panjang dari belepotan ya. Mamanya L. Selamat malam. Ya, selamat malam. Silakan nyalakan kamera. Dari waktu ke waktu, kita terus melangkah maju. Bang, TV-nya dimatikan dulu, Bang. TV-nya ikut diskusi TV-nya sama kita, Bang. Oke, Abang Muslim, Bang? Muslim. Muslim. Setuju nggak Anda dengan statement saya? Mustahil kamu percaya Quran. Enggak setuju. Nggak setuju. Quran mengatakan di dalam surat An-Nahl ayat 89 bahwa Al-Quran itu menjelaskan segala sesuatu. Anda percaya? Percaya. Kita buktikan ya. Baik. Anda sunat kan? Sunat. Oke, menurut Al-Quran untuk apa Anda sunat? Menurut Al-Quran yang menjelaskan segala sesuatu, untuk apa Anda sunat? Untuk mensempurnakan agama Islam. Mana ayatnya? Ayatnya. Maksudnya ayatnya di mana maksudnya? Kamu kan barusan bohong sama saya. Nah, Karena sunat itu untuk menyempurnakan agama Islam. Itu bohong. Di dalam Quran nggak ada begitu. memang Coba. ada memang dalam Al-Quran. Memang itu bukan dikata dalam Al-Quran itu, Bang. Katanya Quran menjelaskan segala sesuatu. Memang menjelaskan segala sesuatu, tapi itu beda perkataan. Berarti Anda nggak percaya Quran menjelaskan segala sesuatu. Enggak lah, percaya. Kalau Quran menjelaskan segala sesuatu, berarti Al-Quran harus mampu menjelaskan segala sesuatu, betul? Betul. Baik, pertanyaan saya, tolong jelaskan menurut Al-Quran, kenapa Anda sholat tangan Anda begini-begini? Hah? Kalau sholat tangan Anda begini nggak? Iya kayak gitu. Oke, kenapa harus begini tangannya? Ya itu tahiyat itu. Tahiyat akhir. Kalau sholat. Itu gerakan itu Bang, itu gerakan dari sholat itu dari. Iya, kenapa kau harus begini gerakannya? Iya itu tahiyat itu menunjuk itu. Iya, kenapa harus begini? Kan Quran menjelaskan segala sesuatu, tidak menjelaskan menurut Al-Quran. Beda Bang, itu jelasnya Al-Quran itu kan perkataan sama hadis kan lain, beda di dalam Al-Quran. Quran hadis beda, Quran yang berjalankan berhadis bulan. Menjalankan Al-Quran hadis. Itu kan tentang Hadis Quran menjalankan. sholat. Hah? Menjalankan Quran hadis. Yang Maksudnya? menjalankan Quran hadis apa Quran menjalankan hadis? Quran menjalankan hadis? Quran menjalankan hadis. Hadis Quran menjalankan? Iya. Nah, benar kan? Baik. Ya, seperti itulah teman-teman.
naik ada Imrus. Saudara Imrus. Nah, gua Ya, lihat juga, silakan halo. Imrus, nyalakan kamera. Kenapa mesti nyalain kamera lagi sih? Nggak bisa rusak kameranya. Udahlah, nggak usah nyalain Oh, kamera. sudah satu malu jadi pertanyaan orang aja. Islam, Imrus. Baik, kalau sudah malu jadi orang Islam di bawah saja, menonton saja di bawah. Ayo. Kalau sudah malu jadi orang Islam, jangan naik, di bawah saja, nonton. Kalau Anda punya argumen yang baik, ingin membantah, mengcounter, menjawab syubhat yang saya utarakan, naik kemari. Ya. Kita kasih naik ada Ustadz Zainal. Ustadz Zainal. Ya, Ustadz Zainal, silahkan nyalakan kamera Anda. Ustadz Zainal. Malah Ustadz malah menggonggong. Sudah kalian lihat? Iya. Adakah muslim yang mampu? Lemah mereka. Mereka kalau bahas agama Kristen tidak berani kalau ada orang Kristen di situ. Nggak berani. Kejang mereka kalau ada orang Kristen. Makasih teman-teman, makasih yang memberikan support, makasih. Teman-teman, sekali lagi teman-teman ya, kalian sudah lihat kan bagaimana ancaman-ancaman mereka. Kalau kamu berani membahas ini di negeri Konoha akan habis. Lihat, kalian sudah lihat bagaimana terancamnya posisi saya. Bagaimana saya harus mendapatkan persekusi. Bagaimana saya harus melarikan diri dari ancaman-ancaman para kadrun-kadrun. Karena mereka tidak mau agamanya dibahas. Tapi kalau mereka bahas agama Kristen, oh no, wow. Itulah teman-teman. Nah, itulah dasarnya teman-teman. Makanya kita itu di sini perlu tempat. Begitu. Kalau kita tidak ada tempat di sini, maka sewaktu-waktu teman-teman, misalnya kalau saya dalam keadaan misalnya sakit atau bagaimana, kan itu satu bahaya. Karena kalau ke Konoha, mereka sangat menanti-nantikan itu. Mereka menanti-nantikan saya. Itulah teman-teman kenapa kita di sini perlu tempat ya. Jadi teman-teman, bagi teman-teman yang ingin mensupport acara Edis TV, yang suka dengan Edis TV supaya Edis TV on air terus, ya teman-teman, kita perlu tempat di sini. Bagi teman-teman yang tergerak hatinya ingin mensupport saya untuk mensukseskan pembangunan rumah apologet yang akan kita dirikan di sini, teman-teman yang tergerak hatinya, teman-teman bisa ikut mensupport ya untuk kolekte pembangunan rumah apologet. Jadi teman-teman yang mau mensupport, yang mau memberikan kolekte atau persembahan untuk mendirikan rumah apologet, teman-teman bisa tangkap layarnya. Teman-teman nanti bisa support saya di situ. Bagi teman-teman yang nonton di YouTube ya, juga teman-teman bisa lihat ada di situ, ada di tulisan berjalan di bawah. Seperti itu ya. Seandainya kadrun-kadrun tidak main ancam-ancam, tidak main persekusi, kita sama dengan mereka sama-sama berdiskusi di Konoha. Tapi mereka lihat Uncu PI, ya, lihat si Juma, lihat Nandar, mereka santai-santai saja ya. Tapi bagaimana dengan Kristen yang menjawab mereka? Kalau Kristen menjawab mereka, ya siap-siap saja Anda kehilangan apa yang Anda punya. Kalau Anda berapologet di Konoha, ya tinggal nunggu aja Anda dijemput dari rumah. Seperti itu. Ya itulah
Walaupun kita mau merdeka besok, tapi kita sebenarnya belum merdeka dari perlakuan tidak adil. Seperti itu. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Kita kasih naik ada Ar-Rahman. Ar-Rahman. Ya, Ar-Rahman, silahkan nyalakan kamera Anda. Ini kalau nggak salah Rijal ini, Ar-Rahman ini. Baik. Nah, benar kan Rijal? Rijal, Gimana kabarnya? tenang dulu Rijal. Tenang Rijal. Besok ini kan kita mau merdeka Rijal, merayakan kemerdekaan. Ya kan? Yang mau saya tanyakan sama kamu begini Rijal. Benar atau tidak Rijal bahwa banyak ulama-ulama pemuka-pemuka agama Islam yang membahas agama Kristen? Kamu akui nggak itu? Iya, benar. Aku. Oke. Mau tidak mau, terpaksa atau tidak terpaksa, itu akan menimbulkan sebuah reaksi dari orang Kristen seperti saya untuk menjawab mereka. Betul? Ya nggak masalah. Nah, nggak jadi masalah bagaimana? Yang ada saya dipersekusi, diancam. Pertanyaan saya, kenapa kalau kalian bahas agama Kristen, kalian teriak Allahu Akbar, ini namanya dakwah. Giliran ditanggapin, marah, di mana rumahmu? Sherlock, halal darahmu halal. Kenapa kok bisa seperti itu, Jar? Silakan. Begini ya. Kalau kalian menjawab sesuai dengan data, ya kan orang-orang Islam itu membahas sesuai data. Lalu kalian jawab sesuai data atau kalian bacakan Al-Quran kami sesuai dengan apa yang tertulis, atau kau dalami dulu ilmu-ilmu Al-Quran, baru kau bicara Al-Quran. Ini nggak akan ada yang persekusi kau, nggak akan ada yang. Oke, jadi menurut kamu alasan saya dipersekusi, diancam-ancam, bahkan ancaman pembunuhan dan lain sebagainya, menurut kamu gara-gara saya tidak memaparkan fakta? Iya, karena tidak sesuai. Kita tes. Baik, sebentar, kita buktikan Rijal, kita tes dulu, sabar, kita tes. Kok mati kameramu? Rijal, kamera mana? Jangan kabur. Baik, kita tes. Benar atau tidak? Tidak ada nabi yang kena sihir selain daripada Muhammad. Coba, apakah pernyataan saya itu salah atau tidak? Masih dibisukan. Saya ulangi lagi, mereka Rijal ini pintar, biar nggak di capture, biar nggak direkam sama orang, dia pakai acara-acara begini. Nah, saya ulangin, biar teman-teman yang rekam itu videonya cakep, rapi, bagus. Rijal, ketika saya seorang Edis TV mengatakan tidak ada nabi yang kena sihir selain daripada Muhammad, apakah pernyataan saya fitnah atau benar? Benar. Pernyataan ini itu benar. Bentar dulu. Lalu kenapa saya dipersekusi? Itu baru satu. Kemudian yang kedua, sebentar, yang kedua. Nggak bisa, kita harus fair Des ya. Tidak ada nabi kami Nabi Muhammad SAW benar kena sihir. Tapi ingat Des, di satu-satunya Tuhan di muka bumi ini yang lahirnya di kandang hewan, itu adalah Tuhannya umat Kristen. Benar atau salah? Satu-satunya Tuhan yang lahir di kandang hewan. Yang lahir di kandang hewan. Di mana? Di mana lahir di kandang hewan? Di mana? Manusia di muka bumi ini. Di mana lahir di kandang hewan? Orang Kristen. Tidak benar. Coba tunjukkan dalilnya lahir di kandang hewan mana? Mana?
Baik, kita buka dalil ya. Silakan. Aku nggak akan bicara tanpa dalil ya. Ya, tindakan, silakan. Satu-satunya Tuhan yang disembah umat manusia yang lahirnya di kandang hewan adalah Tuhannya orang Kristen. Ya, Itu coba tunjukkan dalilnya. tertulis di Lukas 2 ya. Kan mau lari dia kan, berarti dia mengakui yang Muhammad satu-satunya nabi kena sihir. Dia akui itu. Coba silakan. Mana dalilnya Yesus lahir di kandang hewan? Mana? Baik, kita buka ya. Silakan baca. Ya. Kita buka di Lukas 2 nomor 7 ya. Kita buka sama-sama. Silakan. Baik. Kalau nggak berdata, Dis, aku nggak mau bicara, ya. Ya, silakan bacakan. Kita buka ya Lukas 2 nomor 7 ya. Maria melahirkan anak pertamanya, seorang bayi laki-laki, ya. Dia membungkusnya dengan kain lampin yang panjang, ya. Karena sensus masih berlangsung. Itu apa itu? Sebentar. Tenang. Itu apa itu? Yang Anda kutip itu apa? Dulu saya sampaikan dulu. Dengar ada apa dulu? Nah, ini. Coba Untuk sebentar. Yang Anda kutip itu Lukas berapa? Lukas berapa? Mereka menginap berdekatan dengan ya hewan. Ini hewan ya. Ya. Inilah orang Islam nih teman-teman ya. Sehingga Maria Kalian memberikan sudah lihat kelakuan orang Islam? Ini Di kelakuan dalam orang Islam. kotak Emang kayu. sesuai dengan ajaran Muhammad. ya. Makanya saya bilang teman-teman, orang Islam nggak bisa diskusi, nggak bisa. Mereka ini memang tabiatnya udah dari sana, udah seperti Muhammad kelakuan mereka. Kelakuan Muhammad itu memfitnah, bohong, menipu, itu. Seperti yang harus dilakukan. Coba kau baca. Ini bukan Alkitab kali ini. Ya sudah, itu Lukas pasal berapa? Ini Lukas 2 Lukas 2 nomor 7 TSI ya. Kau tahu apa ini TSI ini? Terjemahan sederhana Indonesia. Pintar juga kau. Nah, ini dia ya. Coba Ini kita coba kau ketik yang TB, coba. Baik, kita ikuti ya. Baik, ini ya. TB. Iya, kalau kau punya kitab, harusnya kau percaya dengan seluruh isi kitabnya. Iya, makanya coba kau ketik dulu yang TB itu, TB. Enggak, ini baik, kita akan ketik ya. Disuruh ketik yang TB. Ketik TB, itu loh, ada tulisan TB itu, coba. Ya, ini TB ya. Nah, coba silakan. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Terus di mana di situ dikatakan lahir di kandang hewan, di mana? Ya, ini harus kita pelajari, harus kita baca karena kitab kalian itu, kitab kamu itu, ya satu-satunya kitab Bukan di bumi yang ini. saya tanya di mana di situ di kandang hewan, di mana? Dengar dulu, ya. Satu-satunya kitab di bumi ini yang punya edisi. Ini ada, ini TB. Keluaran terbarunya aku sudah punya, Jadi kau jangan salah. Ini masih ada yang keluaran terbaru, aku sudah punya ini. Terjemahan 2. Jadi Silakan bacakan yang terjemahan 2, silakan. Jadi ada perubahan dulu. Perubahan dari zaman ke zaman, Alkitab kalian itu dirubah-rubah. Sebelum TB keluar, terjemahan yang lamanya mengatakan bahwa itu di kandang hewan. Coba Kemudian dirubah. coba bacakan terjemahan lama, silakan. Tadi kan sudah dibaca. Bukan TSI terjemahan tadi. lama tadi yang kamu baca. Coba mana bacaan terjemahan 2, mana terjemahan lama, coba buktikan. TSI
tadi itu kan Oke, coba baca yang TSI, silakan baca yang TSI. Ini orang gimana nggak percaya dengan Alkitabnya sendiri. Maria melahirkan anaknya pertama, seorang bayi laki-laki. Dia membungkusnya dengan kain lampin yang panjang karena sensus masih berlangsung dan tidak ada rumah untuk menginap. Mereka menginap berdekatan dengan hewan sehingga Maria menginap dengan hewan. Mana coba balik dulu kameranya balik. Oh, memang itu masalahnya. Kau sok tahu dengan Alkitab Ya, orang. coba balik dulu kameramu balik kameramu. Alkitab sendiri itu masalahnya, ya. Mana? Ini. Mereka menginap berdekatan ini ya. Mereka menginap Berdekatan dengan dengan hewan. Terus? Hewan. Sehingga Maria membaringkan bayinya itu di dalam kotak kayu tempat makanan ternak. Itu makanya satu-satunya Tuhan yang lahir di kandang hewan. di mana di situ di kandang hewannya? Di mana di situ di kandang hewannya di mana? Kau pernah sekolah nggak, Dis? Kau pernah sekolah? Ya, mereka Bukan pernyataan bahwa di situ di kandang hewan di mana. Ini kau baca nggak? Maria melahirkan anak pertamanya, seorang bayi laki-laki. Dia membungkusnya dengan kain lampin yang panjang. Nah, ini dia cerita kelahirannya ya. Karena sensus masih berlangsung dan tidak ada rumah untuk menginap, mereka menginap berdekatan dengan hewan. Ya. Sehingga Maria membaringkan bayinya itu di dalam kotak kayu tempat makanan ternak. Jadi kau akui nggak satu-satunya Tuhan yang ada di bumi yang disembah oleh orang Kristen yang lahirnya di kandang hewan? Nggak ada di situ lahirnya di kandang hewan Ya, disebutkan. karena kalian kan nggak percaya Alkitab. Di situ disebutkan bahwa Yesus Yesus dimasukkan ke dalam Bukan hanya itu saja. dibaringkan dalam sebuah Bukan palungan. itu hanya saja. Satu-satunya Tuhan yang disunat oleh manusia yang ada di bumi ini hanya Tuhannya orang Kristen. Itu kenyataan. Dah. Nih, kok meninggal dia? Mana pergi? Bagaimana si Rizal ini kolah? Bagaimana ketika orang Islam membahas agama Kristen, itu orang Islam akan teriak-teriak itu. Wow, dakwah ini siaran dakwah. Tadi padahal mau saya tanya itu, Rizal apakah Muhammad Robmu? Apakah Robmu disunat? Udah lari. Baik, kita lanjutkan yang berikutnya. Kita lanjutkan. Taufik, silakan. Kabur si Rizal. Ya, silakan Taufik, nyalakan kamera Anda. Teman-teman, bagaimana reaksi Muhammad ketika sahabatnya sendiri membawa lembaran Taurat dan Injil yang konon nama Muhammad ada di sana? Muhammad malah marah-marah. Perhatikan ini. Bahwa beliau melihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah memegang lembaran Taurat di tangannya. Kitab Taurat ini kitab agama siapa? Agama apa ini? Agama Yahudi. Jadi Umar memegang kitab Taurat. Iya. Ada lembaran dia pegang. Maka Nabi berkata, "Amutahawwikuna ibn al-Khattab? Laqad ji'tukum biha bayda'a naqiyah. Law kana Musa hayyan wattaba'tumuhu wa taraktumuni dhalaltum." Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apakah kalian berada dalam kebimbangan, dalam kebingungan wahai Ibn al-Khattab? Nah, ini ucapan Nabi kepada siapa? Kepada Umar. Umar pula yang dilihat oleh Nabi, pegang kertas apa? Taurat. Bagaimana pula kalau Nabi lihat kita? Umar saja Nabi berkata, kalian bimbang wahai Ibn al-Khattab?
ragu pula terhadap Al-Quran, apa yang aku bawa. Teman-temannya sahabat-sahabat Muhammad saja meragukan bahwa nama Muhammad ada di dalam Taurat dan Injil. Ketika Umar membawa lembaran Taurat dan Injil yang kata Muhammad ada di dalamnya, ternyata Muhammad malah marah-marah. Dikerjain kalian sama Muhammad. Muslim. Kalian itu dikerjain sama Muhammad. Sejak kapan ada Muhammad dalam Taurat dan Injil? Nah, udah datang lagi Rizal. Ayo Rizal, silakan nyalakan kameramu. Kenapa kau tadi lari? Dis, kau turunin aku, Dis. Turunin di mana? Turunin. Wah, kau takut ya? Takut. Turunin dari mana? Kamu yang lari sendiri, Rizal. Hari ini kita beri si Rizal kesempatan, teman-teman. Kita mau dengar argumen-argumennya. Silakan, Rizal. Kau nggak menerima kenyataan, Dis, bahwa Tuhan satu-satunya Tuhan yang lahir di kandang hewan itu Tuhannya orang Kristen. Kau percaya nggak itu? Tidak. Kau akui dulu. Tidak. Kau akui? Tidak. Baik. Aku buka data. Aku malas berbicara fitnah. Sebentar, Itu gak usah kamu ulangi lagi. Itu sudah tadi. Tadi sudah. Jangan kau ulang-ulang lagi. Dulu ini agar nggak salah. Oh iya, silakan. Ya. Silakan. Ya. Silakan. Ini Lukas 2 nomor 7 ya. Lukas 2 nomor 7. Kelahiran Yesus ya. Baik. Lukas 2. Ya, ini di Naksnya. Ini coba kau baca ya. Ini ya. Kristus lahir dalam sebuah kandang. Jelas? Kristus lahir dalam sebuah kandang. Terus? Suatu tempat di mana ternak dipelihara. Terus? Nah, jadi harus kau pertanggungjawabkan bahwa Baik, aku sudah. bukan fitnah ya. Baik, Yang sudah. Saya pertama. tanggapi. Ya, kau jawab dulu. Aku nggak fitnah kan? Baik, Benar baik. kan? Saya tanggapi. Saya tanggapi. Baik. Jadi tidak ada naskah Bible yang mengatakan bahwa Yesus itu lahir di kandang, nggak ada. Tapi naskah itu mengatakan bahwa bayi Yesus yang baru dilahirkan dibungkus dengan kain lampin, kemudian ditaruh di palungan. Ditaruh di sebuah palungan. Palungan itu adalah tempat orang naruh rumput buat makan ternak domba atau kambing atau apa di situ ya. Tidak ada di situ pernyataan bahwa dia dilahirkan di kandang, itu nggak ada. Tetapi dikatakan bayinya diletakkan di dalam sebuah palungan seperti itu. Nah, mengenai tafsir-tafsir yang mengatakan itu di kandang, ya terserah. Tapi naskah tidak mengatakan yang demikian. Baik, sekarang saya tanggapi Rizal. Kamu mengatakan bahwa tidak ada Tuhan yang lahir kecuali di kandang domba, kecuali Yesus, begitu ya? Kau dibisukan, Rizal. Kamu dibisukan. Oke, sekarang saya tanya. Muhammad lahir di mana? Nabi kami itu lahir di rumahnya. Mana dalilnya Muhammad lahir di rumah? Mana dalilnya? Bukan dalil yang kau tanya. Dalil. Tenang, sebentar. Muhammad lahir di mana? Aku klaim bahwa Yesus lahir di kandang hewan. Aku tunjukkan dalil. Lalu kau berkata, baik, tidak ada di situ bunyinya kandang hewan, Rizal. Tidak ada di situ bunyinya kandang hewan. Di situ kau dikatakan tadi ditaruh. Sudah tunjukkan. Rizal, bisa ini. kita gantian bicara? Bisa kita gantian bicara? Atau kamu mau bicara dulu, selesaikan dulu pembicaraanmu? Baik, silakan. Aku dulu bicara, baik. Bis. Aku suka baca, kemudian aku mempelajari, kemudian aku akui. Aku orangnya sportif. Ketika ada sesuatu itu aku akui, benar. Di dalam Bible kalian itu benar mengajarkan sesuatu itu secara detail. Benar, Bible kalian itu mengajarkan sesuatu itu sangat terperinci. Sangat terperinci.
kecil aku orang sportif, aku akui. Ya contoh, salah satu contoh di Markus 3 ya, di Markus 3 nomor 27 atau di Matius 12 nomor 29. Itu dia mengajarkan bagaimana secara rinci bahwa kita bagaimana cara merampok rumah orang tua. Waduh, ini lompat lagi Rizal ini. Rizal, Enggak, ini bisa ini kan fokus nggak? kita- Pokok bahasan kita bisa fokus Rizal. Iya, itu kan tadi pengakuanku. Ntar dulu, Enggak, sebentar, nanti kita kok- bisa fokus masalah yang tadi yang belum kelar atau mau lompat kemana-mana? Ini aku kan sedang membicarakan Bibel kau, Dis. Ya, maka kau dengar Waduh, dulu. saya pikir kamu saya beri kesempatan waras, bisa ini ternyata kamu lompat ke sana kian kemari. Kenapa Rizal? Bisakah kita fokus pada satu bahasan dulu? Apa yang kita bahas? Kau nggak ada yang Tadi dibahas, kamu nggak ada fokus dari mengatakan tadi. tidak ada Tuhan yang lahir di kandang hewan selain daripada Yesus. Itu pernyataanmu, betul? Iya, Sudah benar. saya bantah di situ, tidak ada di situ pernyataan lahir di kandang hewan, tidak ada. Yang di situ, yang dinyatakan di situ adalah lahir kemudian ditaruh di pembaringan, pembaringannya dibaringkan di palungan. Edis, kau memang membantah Alkitabmu sendiri. Memang itu kerjaanmu. Sudah aku buat ini Nas. Ini kau baca ini apa ini? Coba kau baca dulu. Apakah Baca apakah dulu. itu bagian daripada Injil? Hah? Ini adalah terjemahan, ini adalah tafsirnya ya. Ya, Kristus tafsir. lahir Tafsir dalam itu bukan sebuah Injil. kandang, Tafsir itu adalah suatu pendapat tempat. orang. Dengar, Rijal. Sudah, saya sudah paham. Jangan diulang-ulang. Kamu jangan ngulang-ulang terus. Sudah paham saya. Di situ dikatakan di dalam sebuah catatan, bukan dalam Injil itu sendiri. Sudah? Sudah? Kan. Oke, coba sekarang balikan lagi kameramu. Nah, dorong. Balikan lagi kameramu coba. Baik, sekarang saya tanya, dalilnya Muhammad lahir di rumah mana? Nah, Mana ini ayatnya kalau atau kau mana bicara. hadisnya mengatakan dia lahir di rumah? Dis, begini Dis, kau kan Dis, mengklaim, jangan aku dis mengklaim dulu. tadi. Mana dalilnya Muhammad lahir di rumah? Mana? Kau bisa diskusi nggak, Dis? Kau bisa diskusi dengan baik nggak? Aku berkata Baik, kamu bahwa tidak bisa Yesus jawab. itu lahir. Sebentar, tenang. Tenang. Yesus itu lahir. Kamu tidak bisa jawab Muhammad lahir di mana. Terus tadi waktu kamu tadi terpental, kamu mengatakan begini, tidak ada Tuhan yang disunat selain daripada Yesus, betul? Itu statementmu tadi kan? Betul nggak? Ya, benar. Baik. Sekarang saya tanya. Satu-satunya Tuhan yang disunat di muka bumi ini hanya Tuhannya orang-orang Kristen. Baik. Saya jawab. Kamu mengakui nggak Muhammad itu Robmu? Bukan Tuhan. Kamu mengakui tidak Muhammad itu Robmu? Pemimpin ya, kalau Rob diartikan dengan botol pemimpin. Rijal ini ditanya. Rijal, kamu Yang mengakui botol tidak itu Muhammad itu kau, Robmu, Ris. Rijal? Kau memaksakan. Nah, mulailah Tidak kau kami buka. akui, ya. Ya, gimana Aku kamu mau mengakui diskusi kalau- begini? Yang saya tanya apa, yang kamu jawab apa? Apakah kamu mengakui Muhammad itu Robmu? Iya, jika Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya, apakah Muhammad disunat? Iya, disunat. Oke, berarti Rob kamu disunat, betul? Diartikan Aduh, Rijal, Kau apakah memang Robmu eleng, disunat? Apakah Robmu disunat? Jangan begitu, jangan begitu. Kok Yang jangan jelas, begitu? Gimana? Begini, yang jelas. Kok jangan begitu? Rizal, Kenapa begini. Robmu? Begini. Kenapa Rob kamu salahin? Tuhan saya Begini. disunat, sementara Robmu disunat, kamu nggak permasalahin. Jelaskan begini, Des. Kami Rijal tidak menganggap gimana? Nabi kami itu sebagai Tuhan, ya. Kami nggak menganggap Nabi kami. Kamu akui nggak dia Robmu? Ya, Kamu akui nggak dia Robmu? kalau Rob itu Au, diartikan pemimpin. Kamu akui nggak dia Robmu? Iya, kalau Rob itu diartikan Oke, sebagai kamu akui pemimpin. dia Robmu. Kamu akui Sebagai nggak dia pemimpin. disunat? Bukan Tuhan ya. Kamu bukan akui Tuhan. nggak dia disunat? Mana dia? Anda pakai terjemahan gimana?
Begini saja, Des. Begini Kita saja, pakai- Anda ini tiba-tiba pakai yang terjemahan, jelas saja. disuruh pakai bahasa Kita asli, Anda nggak berbahasa. mau. Berbahasa Indonesia saja ya. Satu-satunya Tuhan yang disunat Satu-satunya manusia di Rob bumi yang ini, ya. disunat ya Muhammad, gitu bilang. Ada-ada saja kamu. Kenapa kamu Begini, permasalahkan Tuhan disunat, sementara Tuhanmu disunat? Gimana? Ya, baik. Sekarang aku jelaskan ya. Kami mengakui bahwa manusia, bahwa Nabi kami itu hanya seorang manusia, Rob hanya bukan seorang dia. Rasul. Rob bukan dia. Kalau Rob itu diartikan sebagai pemimpin, benar. Tapi kalau Rob itu diartikan sebagai Tuhan, tidak. Berarti Nabi hanya Allah bukan Tuhan. Allah Rob atau enggak? Lari, jangan Loh, mutar-mutar. sebentar, Allah itu Dengar Rob atau dulu, bukan? dengar dulu. Allah itu Rob sekalian. Oke, ilah, Rob. Berarti Rob bukan Tuhan. Rob dan ilah. Berarti Rob bukan Tuhan. Rob itu punya banyak Nah, makna. sekarang Di dua sana banyak. ada- Sebentar Tuhan, banyak sebentar makna, bukan ada Tuhan. Rob. Tuhan, Ada Rob itu Tuhan, sebagai- hantu jadinya. Itu begini, kami nggak pernah. Rijal, itu Menurutmu, pembahasan udah Des, capek gini, kita bentar bahas dulu. Rijal. Agar- Sudah berapa agar- tahun agar- kita agar bahas dapat- itu? Agar dapat poinnya, Des, agar dapat poinnya. Begini, Des ya. Kenapa kamu itu berbelat-belit? Bukan Allah kau itu yang Rob bukan. berbelat-belit, ya. Allah Kau yang itu Rob berbelat-belit. bukan. Agar dapat poinnya. Rijal, Kayak Allah Yesus itu Rob bukan. Tuhan kalian enggak? Ntar dulu. Allah itu sudah Rob kujawab atau bukan? Berkali-kali benar. Dia adalah Tuhan semesta alam. Oh, tadi katanya Rob bukan Tuhan. Siapa yang bilang? Aku kan Muhammad bilang Rob atau itu- bukan? Kalau Rob itu diartikan sebagai Ah, benar, muter-muter Nabi Muhammad. lagi. Yang mutar Sakit itu kepala kau. Muhammad Rijal Yang ini. mutar itu kau. Ya. Yang mutar itu kau. Begini, Des, yang lebih Muhammad sempurna itu ucapannya begini. Rob atau Biar tidak? jelas. Kau memang nggak bisa diskusi masalahnya. Kau memang nggak- Masalahnya kamu Coba. ngomong terus. Kamu Ini udah saya aku kasih kesempatan perjelas. ngomong, tapi kamu ngomong Ini aku terus. perjelas. Pertanyaan Dis, saya simpel ini aku- saja. Apakah Muhammad itu Rob? Beginilah udah kejang-kejang si Edis. Nah, ditanya Muhammad itu Rob atau bukan? Begini, Apakah agar Muhammad pas, itu Rob? Agar pas, Des, agar pas Apakah begini. Muhammad itu Rob? Apakah Nabi Muhammad itu Apakah Tuhan? Muhammad itu Rob? Apakah kalian Apakah kalian Muhammad itu menyembah Rob? Nabi Muhammad? Apakah Muhammad itu Rob? Pertanyaan yang baik. Apakah Muhammad itu Rob? Macet dia kalau ditanya. Iya, kalau Apakah Muhammad Rob- itu Rob? Kalau diartikan Rob itu sebagai pemimpin, benar. Apakah Allah itu Rob? Ya, Allah itu adalah Tuhan semesta. Nah, beda-beda artinya. Satu Rob, satu Iya, bukan. karena Rob itu- bukan. Apa bahasa Rob itu Indonesianya punya Rob? banyak Apa bahasa Indonesianya punya Rob? banyak arti ya. Bahasa Indonesianya Rob apa? Tuhan, pemimpin yang mulia. Kalau kita terjemahkan kata Rob itu, jadi dia bisa disematkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagai. Berarti Rob kalian Tuhan ada dua, semesta berarti? alam. Lalu Berarti Rob ada berapa? disematkan kepada Nabi Muhammad. Entar dulu. Iya, berarti Rob ada berapa? Jelaskan, ya. Berarti Rob ada Dia berapa? bisa disematkan kepada Nabi kami sebagai pemimpinnya umat. Ya udah, berarti Rob ada berapa? Bahkan dia, kalau Rob umat Islam itu ada banyak. Ada banyak. Kalau diartikan, Robnya Kalau banyak. diartikan Berarti kalau ada sebagai pertanyaan alam pemimpin. kubur, kalau ada pertanyaan alam kubur, man Robbuka? Siapa Robmu? Jawabnya? itu merujuk Banyak. kepada Tuhan semesta alam. Ya. Udah kau dibawa Rijal. Udah kau tidur Begini, aja kau di bawah ntar dulu, sana. ntar dulu. Aduh, apa yang mau diskusikan sama kamu? Standar ganda mereka ini teman-teman. Dia mempermasalahkan Tuhannya orang Kristen disunat, Robnya dia disunat nggak dipermasalahkan. Satu kadang-kadang Allah, kadang-kadang Rob, kadang-kadang bukan. Kadang-kadang Muhammad Rob, kadang-kadang bukan. Oke, kita lanjut. Ada Muslim. Iya. Dipermasalahkan Tuhannya orang Kristen sunat, sementara Robnya dia sunat nggak dipermasalahkan. Coba
dipermasalahkan. Robnya orang Kristen meninggal, robnya dia meninggal nggak dipermasalahkan. Ya, Muslim, silakan nyalakan kamera Anda. Halo? Itu terus yang dibahas mereka, gimana? Saya mengikuti apa yang dibahas mereka, tetapi sekalipun saya ikuti, mereka juga tidak bisa nyambung. Ami Jago. Selamat malam, Ami Jago. Selamat malam. Ya, silakan Ami Jago, nyalakan kamera Anda. Baik. Kita cari Muslim yang bahasa Indonesianya dia paham, ngerti bagaimana mengatur kalimat dengan baik dan benar, begitu ya. Oke, kita kasih naik ada sebentar. Oke, kita kasih naik ini. Saya tidak tahu manggilnya apa ini. Ya, selamat malam. Selamat malam. Baik, nampaknya dia sudah tidur. Kita turunkan dulu. Kita kasih naik ada Arsa. Sebagai Muslim Isa Muslim sebagai apa? Iya, iya kata dia coba. Oke, penunggu live. Oh, ini yang malah saya naikkan. Yang saya naikkan bukan itu tadi. Anda bayangkan saja teman-teman, yang kayak begitu tadi saja diskusi. Sengaja saya buat pertanyaan itu, sengaja bahasa saya itu saya buat kacau begitu. Sebagai Islam Muslim Quran. Iya. Iya, saya sedang melakukan tes kejiwaan sebenarnya tadi, biar kalian tahu. Dan dia ternyata tidak lolos uji coba itu. Oke, Jali. Ya, selamat malam Jali. Selamat malam, assalamualaikum. Ya, silakan Bang, nyalakan kamera Anda. Bisa buka kacamatanya, bosku? Kamera dinyalakan dulu Bang, kamera nyalakan dulu. Ini nanya. Bentar ya. Ini lagi gelap, bosku. Gelap. Sudah malu Bang jadi orang Islam? Kenapa? Sudah malu jadi orang Islam? Ya nggak malu lah. Nggak malu. Islam yang Coba Abang di mana ini posisinya? Entar. Nah, gitu loh. Ya. Anda Muslim, Bang? Iya. Muslim. Saya lahir Islam. Apa yang mau Anda utarakan? Banyak yang pengen tahu, Bang ya. Mana yang banyak Kristen yang Islam, Bang? Mana yang banyak Kristen yang Islam? Sama ternyata. Mana yang Quran Isa? Mana yang Isa Quran? Kalau Kristen sebentar. Mana yang Quran Isa Quran mana? Quran Isa mana? Kalau Isa itu, Bang, maksudnya apa, Bang? Sebentar, pertanyaan saya bukan itu. Pertanyaan saya Quran Isa mana Quran? Quran Isa mana Quran mana? Kalau Isa itu nggak Quran. Kristen, Bang. Quran Isa Quran mana? Quran Isa. Yang Quran Isa mana? Yang nama Quran itu nggak ada nama Isa. Itulah alasan kenapa orang masih jadi orang Islam. Sudah kalian lihat bagaimana kualitas mereka? Seperti itu. Gimana kita mau ngajak diskusi? Jane Ferreira. Oke.